Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program Badami, Bandung Digital Academy, yang akan membangun ASN untuk siap di ekosistem digital. Dan video kali ini kita akan bahas terkait dengan inovasi proses bisnis. Bagaimana proses bisnis yang sudah Bapak Ibu bangun di perangkat daerah, dan ke depan harus seperti apa proses bisnis itu? Yuk simak videonya. Latar belakang inovasi proses bisnis. Dengan diterapkannya sistem pemerintah berbasis elektronik, tentunya di sini ada peluang untuk memperbaiki alur proses kerja, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pelayanan publik. Dalam konteks ini, inovasi proses bisnis bukan hanya sekedar perbaikan prosedur, tetapi juga penyelarasan dengan arsitektur SPB yang telah kita bangun, dirancang secara komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung pengembangan aplikasi dan layanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Di dalam dasar hukumnya, kita merefer ke beberapa aturan. Yang pertama adalah Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, dan juga terkait dengan inovasi proses bisnis ini kita merefer ke peraturan Menpan RB nomor 19 tahun 2018, di mana di sana ada peta alur prosesnya, cross functionnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita juga merefer ke peraturan Menpan RB terkait dengan evaluasi SPBE, yaitu nomor 59 tahun 2020 atau yang sekarang sudah diupdate di tahun 2024, di mana inovasi proses bisnis ini menjadi salah satu indikator yang dinilai. Nah, landasan hukum tersebut memang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan nasional atau kebijakan yang sudah dibangun di tingkat instansi, dan mendukung tercapainya pemerintah yang berbasis elektronik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Di dalam melakukan inovasi proses bisnis atau rekayasa proses bisnis, ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada, identifikasi area yang perlu diperbaiki, dan perancangan ulang proses agar lebih terintegrasi dan terotomatisasi. Nah, biasanya ada 6 langkah nih untuk melakukan rekayasa proses bisnis. Yang pertama, tentunya kita harus menganalisis proses bisnis yang ada. Dengan tahapan-tahapan yang sudah kita bangun, kita analisis apa yang menjadi kendala. Biasanya kita cantumkan kendala-kendala yang terjadi dalam proses bisnis yang ada. Dan selanjutnya kita melakukan pemodelan proses bisnis. Kita bentuk model proses bisnis yang ada, dan kita cocokkan apa yang cocok dengan proses bisnis yang akan kita bangun ke depan. Nah, kita biasanya juga melakukan perancangan ulang proses bisnis. Jika proses bisnisnya dirasa kurang dan kita tidak bisa mempertahankan proses bisnis yang ada, kita bisa merancang ulang dan membangun ulang proses bisnis tersebut. Dan tentunya di posisi keempat ini ada penggunaan teknologi. Jadi kita bisa support atau masukkan teknologi sebagai tools, alat bantu, ataupun mentransformasi organisasi dan merubah proses bisnis yang ada. Nah, saat implementasi tentunya kita juga akan menerapkan manajemen perubahan. Setiap perubahan-perubahan yang dilakukan harus tercatat, dan proses manajemen perubahannya dilakukan secara siklusnya berkelanjutan. Dan terakhir, tentunya harus ada pemantauan dan evaluasi sehingga proses bisnis yang kita bangun bisa terukur dan semuanya bisa tercatat secara akurat. Dari sisi jenis-jenis rekayasa proses bisnis, biasanya kita akan melakukan nih proses bisnis to be atau ke depan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan kita melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan kompleksitas yang dibutuhkan dengan kebutuhan yang sudah ada atau yang proses as is-nya atau existing-nya. Nah, biasanya kita melakukan beberapa proses. Pertama yaitu rancang ulang proses.
proses redesign, kita mendesain ulang tahapan-tahapan, mendesain ulang proses bisnis yang ada. Selanjutnya mungkin kita bisa melakukan proses rework atau pengerjaan ulang proses, di mana misalnya kita lakukan yang satu dengan manual, yang satu dengan digital. Biasanya kita melakukan rework atau menghilangkan proses bisnis tahapannya. Jadi misal dalam tahapan proses bisnis ada 10 tahapan, kita bisa hilangkan. Dengan digitalisasi, dengan SPBE, kita bisa hilangkan yang asalnya manual 10 tahap menjadi 3 tahap. Itu bisa kita lakukan dengan adanya inovasi proses bisnis. Yang keempat itu kita bisa melakukan alih daya proses atau lebih disebut dengan proses outsource. Biasanya ini kalau kita tidak punya sumber daya, kita bisa alihkan nih. Misalnya ini di beberapa perangkat daerah tidak punya sumber daya untuk mengelola server. Nah, silakan bisa di outsource atau dialihkan ke Diskominfo. Jadi yang mengelola pusat datanya di Diskominfo. Jadi teman-teman di perangkat daerah tidak perlu mengelola pusat data sendiri. Silakan dialihkan ke Diskominfo sehingga proses bisnis di Bapak Ibu lebih simpel, lebih singkat. Dan hal tersebut akan membantu Bapak Ibu semua. Yang terakhir adalah mengganti atau mengotomatisasi proses bisnis. Nah, ini biasanya kita lakukan sekarang ini dengan perkembangan teknologi digitalisasi. Tentunya proses bisnis yang ada kita bisa support, bisa di enabler, bisa ditransformasi dengan namanya otomasi. Nah, ini bisa kita lakukan. Masuk di penerapan inovasi proses bisnis, di mana penerapan ini harus kita catat di dalam BPMN atau Business Process Model and Nation ya, Nation. Ini adalah dokumentasi yang mencangkup kondisi proses bisnis as is sebelumnya seperti apa dan kondisi to be atau setelah penerapan sistem elektronik. Di mana biasanya kita analisis dulu nih di kondisi existing ini tahapan-tahapannya seperti apa, lama prosesnya seperti apa, lalu kita lakukan review terhadap existing yang dilakukan. Biasanya nanti akan muncul kendala-kendala dan kita harus bisa tindak lanjuti untuk melakukan inovasi proses bisnis. Nah, untuk to be-nya sendiri atau ke depan, ini tentunya dari hasil review itu harus kita tindak lanjuti dan kita bangun tadi rekayasa proses bisnis dan kita mempunyai tahapan baru dan lama proses baru sehingga kita bisa bandingkan antara existing dengan to be-nya, as is dengan to be-nya. Jadi sebelum dan sesudahnya seperti apa dan kita bisa hitung impact-nya itu dari sisi berapa tahapan yang berkurang, berapa lama proses yang berkurang. Ini contoh dari gambaran inovasi proses bisnis ada di layanan persuratan. Awalnya kita punya 8 proses bisnis ya. Di proses bisnisnya ada 8. Pertama dari melakukan konsep surat, paraf, dari mulai kepala seksi, bidang, ke TU, terus masuk ke sekretaris, baru ditandatangani oleh kepala dinas. Nanti ada pengadaan suratnya dan ada pengiriman. Itu cukup panjang ya untuk persuratan, kita ngirim surat. Nah, kalau untuk to be-nya dengan adanya layanan digital online melalui Pesona ya, surat online, ini bisa jadi 3 tahapannya, jadi 3. Yang konsep suratnya kita bisa dilakukan oleh staf eselon 3, 4 ya. Itu bisa langsung bikin konsep surat, terus nanti langsung di-approve sama atasan kapanpun dimanapun ya. Kita nggak usah nunggu pimpinan kita hadir ke kantor, dan di TTE-nya ditandatangannya secara elektronik gitu, di mana saja, kapan saja. Itu langsung bisa kita klik kirim dan terkirim langsung ke penerima surat, misalnya ke dinas Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi ini tahapannya menjadi 3, waktu prosesnya juga bisa lebih cepat, misalnya dari 8 hari kalau pimpinan-pimpinan kita nggak ada di tempat ya, kita bisa lakukan itu jadi 3 hari atau bahkan bisa 1 hari ya dengan layanan digital atau online Pesona. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam merancang inovasi proses bisnis. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran sehingga kita nggak terlalu fokus di pengembangan aplikasi di sisi teknologinya, tapi kita tarik
ke impact di sisi proses bisnis, inovasi proses bisnis. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa isi post testnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.